Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwa pemerintah Prabowo sedang mengeluarkan 6 insentif fiskal untuk menunjang ekonomi di tanah air. Apalagi kalau kita lihat pada kuartal 1 2025 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%. Nah, mungkin dengan adanya 6 insentif fiskal ini nantinya bisa menunjang daya beli masyarakat dan tentunya saja 6 insentif ini akan mendongkrak beberapa sektor. Dan ketika sektor itu meningkat, tentu saja saham-sahamnya juga akan melesat. Nah, kira-kira sektor dan sahamnya apa saja? Tapi sebelum membahas secara sahamnya, mungkin kita akan membahas secara pergerakan indeks harga saham gabungan kita dulu. Nah, kalau kita lihat pergerakan di bulan Mei ini cukup baik ya. Menyusul di periode Maret, April kita juga masih mencatatkan hijau. Dan di Mei ini kalau kita lihat pada perdagangan hari terakhir di bulan Mei tanggal 28 Mei 2025 memang ISG ditutup di zona merah, tapi secara keseluruhan, secara akumulasi di bulan Mei masih tercatat naik sekitar 6%. Angka ini cukup baik, apalagi nanti insentif-insentif ini memang berlaku di bulan Juni dan di bulan Juni, jadi tidak menutup kemungkinan nanti di bulan Juni atau Juli kita masih mencatatkan pergerakan positif untuk saham-saham di tanah air. Nah, kemudian kira-kira daftar stimulusnya apa saja sih yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat? Yuk kita lihat untuk daftar stimulusnya. Jadi memang pemerintah memberikan 6 insentif fiskal. Yang pertama, diskon transportasi. Nah, ini bertepatan sekali bahwa di akhir Mei kita ada long weekend ya, kita ada libur 4 hari. Kemudian di bulan Juni ternyata ada long weekend juga, yaitu libur 4 hari dari Jumat hingga Senin. Tentu saja diskon transportasi ini akan menyasar untuk sekitar beberapa akomodasi ya, terutama untuk dari angkatan laut, kereta api hingga pesawat, yang dimana nantinya diskon ini berlaku 2 bulan, Juni dan juga Juli. Jadi tentu saja ini berpotensi untuk mendongkrak di sektor transportasi. Kemudian ada diskon tarif tol. Jadi kalau kita lihat diskon tarif tol ini akan menyasar sekitar 110 juta pengendara dan berlaku hingga bulan Juli juga nantinya tentu saja. Apalagi kalau kita lihat Mei dan juga Juni banyak hari libur ya, seharusnya nanti bisa mendongkrak di sektor-sektor di jalan tol atau saham-saham di jalan tol. Kemudian ada diskon tarif listrik. Tapi untuk tarif listrik saat ini yang berlaku yaitu untuk kisaran sama dengan dan di bawah 1.300 volt ampere, yang dimana kalau kita lihat nantinya diskonnya sekitar 50% dan memang berlaku bulan Juni dan juga bulan Juli. Jadi kalau kita lihat dengan adanya diskon tarif listrik, sebagian biaya yang biasa masyarakat keluarkan bisa dialihkan ke konsumer. Kemudian di sini ada tambahan alokasi bansos, yang dimana kalau kita lihat nanti bansosnya ini akan menyasar sekitar bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerimaan manfaat atau KPM, yang dimana nantinya 200.000 berupa paket sembako dan juga ada juga dari 10 kg beras. Kemudian bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi di mana teman-teman yang masih memiliki gaji di bawah 3,5 juta nantinya akan mendapatkan insentif dari pemerintah sekitar 150.000 pada bulan Juni. Kemudian di sini juga ada program perpanjangan untuk program diskon iuran JKK ya, atau jaminan kecelakaan kerja, yang dimana untuk sektor padat karya. Mengingat kemarin kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%, hanya 4,87% di kuartal 1 2025. Harapannya 6 insentif ini bisa mendongkrak perekonomian di kuartal 3 hingga kuartal 4 2025. Nah, kira-kira sektor-sektor apa saja dan saham-sahamnya apa saja nih yang berpotensi naik di sepanjang Juni dan juga Juli? Ya, tadi ada diskon transportasi ya. Jadi ada diskon transportasi tentu saja adalah sektor-sektor di transportasi. Yang pertama ada maskapai ya, PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIA. Kalau kita lihat pergerakannya sudah menunjukkan penguatan dalam sebulan terakhir dengan naik lebih dari 50%. Kemudian di sini ada Adisarana Armada, di sini ada penyewaan mobil dan juga ada penjualan mobil bekas, ada ASA naik sekitar 8% dalam sebulan. Kemudian ada taksi Bluebird dengan kode emitennya BIRD, di sini naiknya sekitar 18% dalam sebulan. Kemudian di sini ada transportasi lainnya, ada WH Transportasi Indonesia Tbk atau WH. Di sini dalam sebulan pergerakannya masih minus ya, sekitar 3%. Kemudian ada maskapai lagi CMPP AirAsia Indonesia Tbk, yang dimana juga pergerakannya masih terkoreksi dalam sebulan terakhir. Kemudian tadi juga ada diskon
tarif tol. Jadi tentu saja saham-saham jalan tol, di mana ada 3 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berpotensi akan terdongkrak kinerjanya di kuartal 2 2025. Yang pertama ada Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR. Namun sayangnya dalam pergerakan sebulan terakhir masih terkoreksi ya 14%. Kemudian ada Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta. Pergerakannya memang masih suspend ya karena harga sahamnya sempat melejit pesat. Kemudian ada Citra Marga Nusapala Tbk atau CMNP di mana juga pergerakannya masih terkoreksi. Nah, kalau kita lihat secara kinerja keuangannya untuk di sektor transportasi, di sini untuk Garuda Indonesia kemarin memang masih mencatatkan kerugian 1,26 triliun, tapi ruginya sudah turun sekitar 12%. Kemudian untuk Asa sendiri, labanya di kuartal 1 2025 tercatat 143,8 miliar atau tumbuh sekitar 76% karena memang penjualan mobil bekas naik ya di kuartal 1 2025. Kemudian untuk taksi sendiri, Bird di sini labanya tumbuh 42%, di mana labanya tercatat 165,4 miliar rupiah. Untuk WH Transportasi, di sini labanya turun 34% menjadi 2,63 miliar, sementara untuk Air Asia di sini masih merugi ya kalau kita lihat di mana kerugiannya naik 8,5% dan masih mencatatkan kerugian 710 miliar rupiah. Nah, untuk jalan tol sendiri kalau kita lihat secara kinerja keuangan yang bagus JSMR dan juga CMNP ya. Untuk Jasa Marga sendiri labanya masih tumbuh 49% menjadi 927,5 miliar pada kuartal 1 2025. Sementara Meta sendiri labanya turun 79% menjadi 16,53 miliar dan untuk CMNP sendiri labanya masih tumbuh 12,2% di mana labanya tercatat 303,14 miliar rupiah. Nah, selain dua sektor ini, sektor mana lagi nih yang kira-kira terdongkrak di bulan Juni dan bulan Juli dari insentif pemerintah? Nah, untuk yang ketiga di sini ada sektor di saham-saham consumer goods ya. Yang pertama pastinya ada Unilever ya. Unilever Indonesia Tbk kalau kita lihat di mana pergerakannya sebulan masih positif ya dengan kenaikan sekitar 6% dan untuk labanya memang turun sekitar 14,6% tercatat 1,2 triliun rupiah per kuartal 1 2025. Sementara dari grup Salim ada Indofood CBP Sukses Makmur ICBP di mana labanya tumbuh 13% menjadi 2,66 triliun. Sementara pergerakan sahamnya masih gitu-gitu aja ya, belum ada kenaikan signifikan. Kemudian ada Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GOOD di sini pergerakan sebulan masih minus di 2%, sejalan dengan kinerjanya di mana labanya juga turun 1,78% menjadi 138,4 miliar rupiah. Dan di grup Salim lagi ada Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, di mana kalau kita lihat pergerakannya masih positif di hampir 6% dalam sebulan terakhir. Labanya juga naik 11,2% menjadi 2,72 triliun rupiah. Yang terakhir di sini ada Mayora Indonesia atau Mayor, di mana memang labanya kemarin turun ya 38% menjadi 689,43 miliar. Sejalan juga dengan kinerja harga sahamnya masih turun sekitar 7% dalam sebulan terakhir. Nah, selain tiga sektor ini, sektor apa lagi nih? Ada satu sektor lagi yang mungkin memang menarik dari segi transaksi. Ya, untuk sektor yang terakhir selain dari consumer goods, transportasi, dan jalan tol, tentu saja ada sektor perbankan ya. Kita bisa cek di slide selanjutnya ada saham-saham dari perbankan. Nah, untuk saham perbankan sendiri pastinya yang sudah big caps atau yang sudah dikenal oleh teman-teman investor pastinya bank-bank big caps ya. Ada Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan juga untuk syariah ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS, yang dimana kalau kita lihat pergerakannya dalam sebulan terakhir memang kompak mencatatkan penguatan. Apalagi kalau kita lihat untuk Bank BCA sendiri labanya masih tumbuh sekitar 9% menjadi 14,1 triliun. Sementara untuk Bank BRI kalau kita lihat memang labanya di kuartal 1 2025 masih terkoreksi ya di 13% menjadi 13,8 triliun rupiah. Untuk Bank Mandiri masih tumbuh sekitar hampir 4%, labanya menjadi 13,19 triliun rupiah. Kemudian juga ada Bank BNI yang masih tumbuh sekitar 1% menjadi 5,38 triliun. Dan Bank Syariah Indonesia atau bank syariah terbesar di Indonesia, BRIS, kalau kita lihat labanya masih tumbuh 10% menjadi 1,87 triliun rupiah. Nah, kita sudah melihat bahwa 6 insentif pemerintah saat ini bisa mendongkrak daya beli dan tentu saja mendongkrak beberapa sektor. Ada sektor transformasi, jalan tol, consumer, dan juga perbankan. Nggak menutup kemungkinan retail juga terdampak ya, karena adanya libur panjang biasanya tingkat belanja konsumsi masyarakat untuk belanja retail itu biasanya jauh lebih tinggi. Disclaimer, jangan lupa dianalisa ulang mungkin